Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita jabarkan bersama-sama, luaskan bersama-sama ya. Kita bahas bersama-sama, tidak ada cupu, tidak ada suhu. Ini permintaan para subscriber yang kami ulang. Sebenarnya ini video kami ulang, akan tetapi ada sisipan-sisipan yang lain. Judulnya Kalam Bergetar. Kita pahami bila mana kalam kita sudah selaras, hidup itu ringan. Merdekakan kalam. Kadang banyak begini, di hati sebenarnya nggak mau mengerjakan kerjaan A umpamanya, akan tetapi nggak umum manusia, nggak umum orang, kepaksa mengerjakan kegiatan model A umpamanya. Jadi kita pelajari agar kalam bergetar ya, kita pelajari Al-Fatihah ayat 2 ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Gusti Allah, Tuhan semesta alam, pakai ain. Tuhan seluruh alam, pakai ain. Berarti alam keilmuan, pengetahuan, baik pengetahuan zahir maupun pengetahuan batin. Bagaimana cara untuk mengenal Tuhan seluruh alam, pakai ain ya, alam. Kita belajar membaca man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, niscaya ia mengenal Tuhannya. Bagaimana cara mengenal Tuhannya? Baginda Nabi waktu turun ayat pertama itu disuruh membaca dirinya ya, dibuat dari segumpal darah, baik darah merah maupun darah putih. Itu disuruh dibaca, sehingga merujuklah bahwa diri manusia itu tidak ada, tujuannya ke ahad. Tuhan itu nama predikat, kata predikat untuk menunjuk sebuah nama yang berwujud ya. Contohnya begini, bapakmu siapa? Berarti kalimat bapak itu predikat untuk menunjuk sebuah nama. Lah, segala puji bagi Gusti Allah, Tuhan semesta alam, seluruh alam. Tinggal diputar balik, karena itu ada al-ta'rif, karena itu ayat masuk kategori mutasyabihat. Seluruh alam itu juga Tuhan. Rujukannya mana? Rujukannya Al-Baqarah 115. Ini kami membahasnya secara wahid, kesatuan zahirnya ya, karena manusia tidak ada, semuanya tidak ada. Ngapura Gus, mau nyebut nama, ini kami duluin huruf ya. Kalimat Allah itu artinya wujud, ada, nyata, jelas ya. Kalau wujud bahasa Arabnya berarti Allah, jelas, nyata, terang, termasuk nurullah bahasanya. Ini bahasanya sangat luas. Video yang tentang nurullah sudah ada, video tentang Allah itu namaku sudah ada ya. Jadi begini, di sini mengatakan di Al-Baqarah 115, kemanapun kamu menghadap, disitulah wajahnya Gusti Allah, wujudnya, bentuknya, rupanya, jelasnya, nyatanya ya, wujudnya.
Karena begini, ada kalimat la ilaha illallah. Kalau umumnya tiada Tuhan selain Gusti Allah. Kita naikkan karena Tuhan itu predikat, nama Allah itu adalah nama, sebuah nama. Tuhan itu predikat menunjuk sebuah nama. Yang punya nama wujud, maha besar, maha luas, maha tinggi. Ya, secara perwujudan kemanapun kamu menghadap berarti kesatuan, karena manusia juga tidak ada. Pak Jam aja mana? Nggak ada. Jadi kalau melihat wujudnya, rupanya, bentuknya, bahasa Arabnya Allah. Ini ngapura saya mau nyebut nama lagi ya. Pokoknya dalam video kami selalu menghormati Gusti Allah dengan sebutan Ya Allah, Gusti Allah, Ya Rabbi Allah. Ya, 156-nya kemana apa? 156-nya dari Gusti Allah kembali kepada Gusti Allah, dari wujud kembali ke wujud, dari ada kembali ke ada, ya kan? Bahasa kalimat Allah itu kan wujud, ada, nyata, jelas. Dari yang jelas kembali kepada yang jelas, dari yang ada kembali yang, dari yang rupa kembali yang rupa, dari yang wujud kembali kepada yang wujud. Itu agar nanti keselarasan, ya, kalam bisa bergetar. Ini dipelajarin dulu ya, dipelajarin dulu. Setelah itu naik kepada ayat Ali Imran ayat 109. Ya, ayo kita luaskan. Langit bumi miliknya Gusti Allah seisi-isinya. Nah, manusia ini berarti kan isinya bumi, isinya dunia, semua miliknya Gusti Allah. Berarti manusia tidak punya kepemilikan, hanya titipan. Ya, hanya titipan. Makanya kalau kholwat disuruh melepas keakuan, kemelekatan. Ya, baik kholwat maupun semedi maupun meditasi, videonya sudah banyak. Ini barangkali bagi yang belum nyimak. Jadi karena banyak penyimak baru, jadi kami tambahin. Karena ada penyimak lama masih bertanya juga, ya kami tambahin. Segala urusannya, ya ini segala urusannya. Jadi langit bumi itu kepunyaannya Gusti Allah. Segala urusannya juga dikembalikan kepada Gusti Allah. Manusia tidak bisa ngurusin apa-apa, ya, ngurusin di dalam diri saja tidak bisa, apalagi ngurusin di luar diri kita. Ya, banyak loh ngurusin mata bisa begini, mulut bisa goyang, semua ini yang ngurusin Gusti Allah, apalagi ngurusin di dalam perut. Ya, manusia tidak bisa apa-apa karena manusia tidak ada. Dicari nggak ketemu Pak Zam aja nggak ada, adanya daging. Lah daging wujud, itulah daging adanya wujud. Karena la ilaha illallah itu tiada nama kecuali wujud. Umumnya tiada Tuhan selain Gusti Allah. Nah setelah itu dinaikkan, itu penetralan, mengkosongkan seperti bayi baru lahir, tidak punya rekaman A, B, C, D di sini nggak ada. Ya. Tidak punya rekaman alif bata sampai iya, tidak ada. Ya, kami ulangi lagi. Adanya wujud. Ya, wujud ada, nyata, jelas. Bahasa Arabnya Allah. Ya, ini secara zahir dulu. At-Taubah 40. Jangan khawatir. Gusti Allah bersama kita. Ini termasuk yang batin juga, ya. Shot ayat 72-nya saya tiupkan ruku. Ini sudah mulai kepada nafas, roh, kekuatan Sang Maha Kuat, ya. Ini ruang kosong yang suwung, ya, disebut kosong tapi ada yang ngeceknya pakai sinyal HP, ya. Ini udara disebut suwung kosong,
ada tapi tidak ada, tidak ada tapi ada, di dalam kosong tapi isi, di dalam isi tapi kosong. Contohnya begini, kalau orang ngomong kosong berarti kan ada, orang ada yang ngomong gitu loh. Berarti ada yang ngomong, berarti bukan kosong. Ya itulah antara ada dan tiada. Surat Qaf ayat 16-nya, wanahnu, kami lebih dekat daripada urat leher atau urat nadi. Silahkan diperluas. Berarti man arofa nafsahu faqad arofa robbahu, itu sudah jelas di surat Qaf, di surat Shad, di surat Al-A'raf ayat 172. Ya, syahadat disuruh menyaksikan. Menyaksikan yang mana? Menyaksikan yang wujud, menyaksikan yang ada, menyaksikan yang nyata, menyaksikan yang jelas. Bahasa Arabnya Allah. Ngapura sih bolak-balik ngomong nama. Karena kalau bahasa Arabnya Gusti Allah amlibet, ya Gustinya kan bahasa Jawa. Jadi Allah, ini ngapura ya, ini untuk menjelaskan. Jadi rukun Islam yang pertama bersyahadat. Kemarin sudah banyak yang kemari praktek syahadat. Karena praktek syahadat ya bukan mengucapkan, kalau mengucapkan sudah pada bisa. Karena praktek syahadat, kalau kami lewat chat, lewat voicemail atau lewat telepon, itu kami kan tidak tahu yang telepon itu hasilnya seperti apa. Makanya pada datang mau bersyahadat, ya bersyahadat secara praktek, secara bersaksi, karena disuruh bersaksi, bukan disuruh mengucap. Ucapan itu hanya mengenal, setelah mengenal praktek. Contoh begini loh, kamu kerja, itu kan ucapan. Kamu kerja, ya harus praktek. Kamu makan, ya harus praktek, bukan cuma ngucapin saja. Makan, makan, makan. Ya kalau cuma ngucapin ya nggak kenyang-kenyang. Syahadat kalau cuma ngucapin ya nggak ngeliat-ngeliat. Makanya praktek bersaksi. Praktek bersaksi itu harus ada yang nuntun. Karena sistem pemahaman dari fase 1 sampai fase 9, ya, ini harus ada yang nuntun apapun, ya. Kalau yang sudah fase, kalau yang sudah sung, sudah fana, sudah liko, sudah tahu ya. Ini bagi yang belum sampai ke usul, ya. Karena usul itu ada tutor video ya, mohon maaf Barima yang bingung, karena ada yang bertanya, saya sampai nyari video yang udah 5 bulan yang lalu ya, berarti ketahuan belum nyimak. Kalau yang udah nyimak nggak nanya. Jadi mohon disimak dahulu, ini video kami yang sekarang sudah 302, tanggal 23 bulan 3 2025. Berarti kalau di sini kurang jelas, video yang lainnya masih ada, karena ini berkesinambungan. Ya, pahami bahwa surat Al-A'raf ayat 172, surat Qaf ayat 16, surat Shad ayat 72 berhubungan dengan man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Siapa yang mengenal dirinya, niscaya ia mengenal Tuhannya. Ya. Sama juga wukuf Arafah, ya, yang terkenal wukuf di Arafah. Kalau dikasih di, berarti sudah kecampur bahasa Indonesia. Syahadat itu rukun Islam yang pertama, disuruh bersaksi. Wukuf Arafah rukun haji yang terakhir. Wukuf itu diam, Arafah mengenal. Kita disuruh mengenal. Kalau dalam fase yang 1 sampai 5 kok tidak mengenal, ya kan rugi. Rugi sekali. Karena kalimatnya sudah jelas, kalau kita tidak mengenal, nanti kalam tidak bisa bergetar. Sebenarnya kita itu sering ditegur sama guru sejati, jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Tapi kadang-kadang
Karena nggak umum, nggak mau. Wah, nanti saya dibilang kafir, nanti saya dibilang murtad, nanti saya dibilang berdosa. Padahal kalimatnya la ilaha illallah, penetralan, tiada nama kecuali wujud. Ini ada hubungannya. Makanya kalimatnya, ini videonya sudah ada ya, sudah ada 3 video, 4 sama ini. Yang kalimatnya begini, Miftahul Jannah. Nah, nunnya itu dengung, itu sudah ada videonya ya. Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Itu adalah cara, ya, kunci mendapatkan surga. Dengan la ilaha illallah itu dilakukan, dikerjakan, bukan diucapkan. Kan begini, kalau orang kepingin kenyang, ya makan, bukan diucapkan, tapi dikerjakan, gitu loh. Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Kunci mendapatkan surga berarti dikerjakan, bukan diucapkan. Kunci jangan langsung berpikir pintu. Kunci itu luas. Kunci sukses pakai apa? Kunci motor, kunci lemari, kunci pintu, kunci apa lagi? Jadi kalau kalimat kunci, jangan langsung ke pintu. Kunci adalah cara untuk membuka batin, membuka kalam agar merasakan surga. Itu betul. Kalau sudah netral, la ilaha illallah itu ibarat tidak ada nama kecuali wujud. Makanya ini ayatnya. Ini Al-Fatihah ayat 2, Al-Baqarah 115, Ali Imran 109 sampai ini semua. Ini adalah agar merasakan surga. Kalau ini dipahami, didalami, pasti rasanya nyaman, secara otomatis beriman. Kalau sudah memahami ini berarti orang naik kepada manusia. Tapi kalau tidak mau memahami ini, posisi kejiwaannya orang terus nggak naik kepada manusia. Karena naik kepada manusia itu sudah bagus. Lebih bagus lagi masuk kepada insan kamil ya. Ini kami bahas pelan-pelan. Kalam itu bahasa Arabnya kolam, pakai huruf qaf. Ya, kolam kalau di Indonesia nanti bak, kamar mandi atau kolam ikan atau kolam renang ya. Ya, ini kolam itu kalam, getaran, artinya huruf qaf. Saya ulangi lagi. Ini lam. Ini pretelin satu-satu. Ini suci. Ini lembut. Jadi batin kita tadi disuruh la ilaha illallah, dinetralkan. Tiada nama kecuali wujud. Jadi kita jangan sampai, oh itu tembok, orang nggak ada namanya. Oh itu kucing, nggak ada namanya. Oh itu kambing, nggak ada namanya. Kita lihat kalau kan begini, kalau ini wujud, ya udah titik. Artinya disuruh poin saja, jangan apa ya, bahasa umum, jangan ngembet. Jadi ini wujud ya gitu aja. Kalau pasang nggak ada, dicari nggak ketemu, adanya daging, tulang, darah. Ini papan tulis, adanya nggak ada, adanya wujud, itu aja. Papan tulisnya nggak ada, adanya wujud ya. Karena begini, di saat kita bayi, apakah kenal nama? Makanya disuruh neter, la ilaha illallah, penetralan. Tiada nama kecuali wujud. Nanti kalau kita sudah paham, nanti oh
Makanya banyak yang paso-paso udah nih, iya Pak, tiap hari AO, tapi lama-lama nyaman. Betul, ini proses pengembangan keilmuan meluaskan, menjabarkan bersama-sama, tidak ada jubu, tidak ada suhu. Karena kadang kami sendiri menerangkan salah, karena pernah ngeblank. Orang kalau sudah wusul berulang kali pasti ngeblank. Ada yang ngeblank lama, ada yang ngeblank sebentar. Subscriber yang dari Jawa Timur ada yang ngeblank sampai 8 tahun. Ada yang dari Bandung ngeblank sampai 8 bulan. Ada yang ngeblank sampai 20 tahun. Nah ini kan kasihan. Makanya sebelum kholwat kemarin video kami lakukan pengenalan secara keilmuan sistem tafakur, sistem difikirkan. Ya, Nabi Muhammad waktu di Gua Hiro itu disuruh mengenal dirinya, membaca dirinya. Ya, membaca dirinya. Dari mana mau kemana, tugasnya apa. Bahwa tugas para wakil Tuhan itu videonya sudah ada 3 bulan yang lalu ya. Berkasih sayang terhadap seluruhnya. Sistemnya sunatullah. Kalau kami mengatakan kasih sayang, ya nggak semena-mena berkasih bersayang. Ada sunatullahnya. Ada 4 papan, ada tahapan, ada tabur tuwe, ada karma. Ya. Jadi semua mohon diperluaskan. Kami selalu kalimat ayam saja itu rupanya banyak, bentuknya banyak. Kalimat nama makanan itu juga banyak, nama mobil juga banyak, jadi diperluas. Nama pohon juga banyak. Ya. Jadi semua diperluas karena langit bumi seisinya Gusti Allah mengatakan ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Ya. Nanti kalau ilmu pemahamannya sudah luas, makanya ada penjabaran bumi dihamparkan, artinya kita disuruh meluaskan makna kehidupan. Dari mana, untuk apa, dan mau kemana. Itu sistem adanya di kholwat. Kalau di kholwat atau semedi atau meditasi, infirad, riyadhah, i'tikaf, itu nanti dikasih tahu sama Gusti Allah. Dari mana, untuk apa, dan mau kemana, itu nanti diperjelas. Makanya goncang bertolak belakang, pasti kaget. Makanya banyak yang ngeblank ya. Ini mim olam. Mim itu kata kerja sangat banyak sekali. Silakan. Suci lembut. Orang kalau ingin suci, ingin lembut, di sini kata kerja. Berpikir tentang kehidupan, meluaskan ilmunya Gusti Allah, apalagi menciptakan keheningan, ya kholwat lagi, menciptakan analogi-analogi, menciptakan kiasan-kiasan. Jadi nanti kolbu ini sebenarnya sudah di dalam diri kita yang namanya guru sejati itu sudah menciptakan, cuman kitanya terbawa oleh raga. Kadang tertutupi keakuan atau ego. Kalau dalam bahasa apa itu, bahasa yang terkenalnya itu ego itu begini, di saat batin ini menolak, tapi karena saya siapa, ini saya siapa, kadang di sini sudah negor, kalam itu sudah bergetar, jangan loh, tapi memaksakan diri. Makanya kalam itu sebenarnya sering bergetar, ada getaran tinggi, ada getaran sedang, ada getaran rendah. Ya, getaran itu kan kita sering dikontrol sama kalam. Kalau mau berangkat kerja, kadang ada yang lupa, kadang jangan lewat situ, lewat sini aja. Itu di sini sudah apa ya bahasanya? Sudah memberi petunjuk, ya. Gusti guru sejati sudah memberi petunjuk, tapi kadang-kadang
perasaan aja. Nah, ini kadang-kadang disepelekan, dianggap ini perasaan aja, perasaan gua aja ini. Tolong dicermati, dipekakan, karena kalau dipekakan nanti kita peka, timbullah suci. Suci itu luas, ya. Suci itu tidak terlihat, tapi terasa. Itu aja. Kalau subuh, saya contohin lagi. Ini tangan kena kapur, kotor. Nanti kapurnya dihapus, suci. Tapi tangannya ada. Itu namanya subuh. Ibarat bayi Idul Fitri. Idul Fitri, fitroh kembali kepada fitroh, kembali seperti bayi baru lahir. Itu bayi baru lahir itu kan nggak ada rekaman A, B, C, D, nggak ada rekaman alif, nggak ada rekaman Quran 30 juz, hadis-hadis, kitab apapun, baik qadim maupun karim, tidak ada rekaman. Tapi kan bayinya ada, wujud bayinya ada. Yang suci itu akal pikirannya belum ada rekaman, pitanya belum diisi. Lah setelah akil balik, kita mengisi pita, rekaman, belajar a, ma, an, ma, belajar ngomong, belajar berbicara. Setelah sudah sepuh, sudah asyar bahasanya, asyar atau asyor. Asyor itu masa, asyar itu 10. Videonya sudah ada ya. Hakikat sholat itu sudah lengkap, dari hakikatnya sholat fajar, sholat subuh, sholat duha, sholat zuhur, sholat asyor. Asyor atau asyar itu saya tulis 2 loh. Tulisan aslinya sholat asyor, tapi dibaca asyar. Saya artikan ketemu sholat maghrib, sholat isya, sampai ada sholat witir, sholat taraweh, ada sholat tahajud. Semuanya sudah dibahas di situ ya. Video yang berjudul Hakikatnya Sholat. Jadi pemahaman apapun kita, agar tidak pulang, tidak gelap gulita, tidak takut. Kan kalau masih takut, nanti berarti ada ilmu yang terkubur. Ayo kita buka, ayo kita wedar, ayo kita jabarkan, ayo kita gali. Kalau ilmu pengetahuan kita tidak luas, itu kan tersiksa. Makanya ada kalimat alam kubur. Alam itu ilmu, kubur itu ilmu. Ada 2. Kalau pakai kop, videonya juga sudah ada. Siksa kubur huruf qaf, siksa kubur huruf kaf. Jadi semua adalah kiasan hidup, ibarat misal, filosofi, analogi, semua itu kita pahami di dalam ayat mutasyabihat. Kalau ini sebenarnya ayat muhkamat ini, ya, ayat muhkamat. Ini juga sebenarnya ayat muhkamat, tapi karena bingung menjadi mutasyabihat. Ini juga ayat ayat muhkamat. Ini juga muhkamat, ini muhkamat. Sehingga kalau muhkamat itu artinya jelas, gampang dipahami. Sebenarnya kalau muhkamat langsung syahadat, langsung wukuf Arafah, padang jimbrang. Jadi kadang-kadang begini, kita hidup selamanya ngumpulin pahala. Seharusnya kalau merasa pahalanya sudah banyak, berhentilah mencari pahala, mencari jalan untuk mengambil pahala. Itu loh. Nah sekarang ngumpulin pahala banyak, nggak bisa ngambil gimana? Ya, ngumpulin pahala banyak, nggak bisa ngambil. Jadi caranya kalau pahala kita sudah banyak, ya katanya ya, kan banyak yang oh ini pahalanya segini, ini pahalanya segini, pahalanya segini. Ya kalau sudah cukup banyak, carilah yang punya pahala. Lah yang punya pahala harus lewatnya. Nih, mohon maaf ini. Mohon maaf bagi yang sudah nyimak, kalau yang belum nyimak kan pasti bingung.
Judulnya hening. Ini cuma bahasa ya. Tafakur, nanti kalau kurang ya, ini tafakur. Ini cara ya, kalau umpamanya masih memikirkan surga neraka, carilah yang punya surga, yang punya neraka. Ini caranya. Nanti konfirmasi lewat guru sejati. Videonya sudah banyak ya tentang kejadian kholwat. Mohon disimak ya, video tentang kholwat sudah banyak, tentang usul sudah banyak, tentang fana sudah banyak, tentang guru sejati sudah banyak. Ini hanya mengulang. Bagi yang males nyekrol ke bawah, tapi sudah banyak sih. Saya minta video yang pertama dong, saya kasih. Nanti biar nyekrol ke sini ya, dari pertama langsung klik scroll. Kalau masih bingung mikirin Al-Quranul Karim, isi-isinya, carilah yang punya Al-Quran agar terkonfirmasi lewat ini, biar nggak bingung ya. Jadi kan tuntunan pedoman itu Al-Quranul Karim, nanti ada pedoman Al-Quranul Qadim. Sebenarnya Al-Quranul Qadim lebih dahulu, baru Al-Quranul Karim. Nabi Muhammad di Gua Hiro mendapatkan Al-Quranul Karim lewat kholwat atau lewat semedi, lewat meditasi di Gua Hiro. Nah, itu menggunakan cara Al-Quranul Qadim, Al-Quran alam semesta. Lah itu gua itu kan termasuk Al-Quranul Qadim. Al-Quranul Qadim adalah alam seisinya, itu namanya Al-Quranul Qadim. Makanya kalau dengan Al-Quranul Qadim mencari makna Al-Quranul Karim, cepat ketemu lewatnya ini. Tempatnya terserah, lebih nyaman ya di bukit, di gunung, pinggir laut, pinggir sungai, apalagi pinggir curug, apa yang hening-hening. Kalau enggak ya di dalam kamar, pas mau hening lampunya dimatikan ya. Pokoknya kalau ingin mengenal isi Al-Quran, lewat temuilah yang punya Al-Quran. Nanti dijelaskan ini cara menemui ya. Caranya sudah banyak videonya ya. Videonya sudah banyak, tentang Arif Billah juga sudah banyak. Kalau kita mikirin pahala, mikirin dosa, carilah yang punya pahala, yang punya dosa lewat ini ya. Kalau bingung Al-Quran jumlahnya berapa ayat, 6.000 lebih, lebihnya berapa, temuilah yang punya, nanti dijelaskan ya. Semua ya, kalam bergetar, bagaimana cara menjabarkannya, lewatnya ya ini. Jadi ini adalah apa ya namanya ya, nanti di sini dikasih yang disebut ilmu laduni ya, nanti dikasih tahu. Tapi mohon jangan dipaksakan, ini dipahami dulu ya. Ya paham, ayat-ayat yang muhkamat itu dipahami dulu. Badan sehat ya, posisi badan sehat. Kalau yang alergi nyamuk pakai pengusir nyamuk atau lotion nyamuk. Yang kantuk biasa ya, obat anti kantuk, karena itu godaan. Setelah itu nanti godaannya macam-macam, sudah ada videonya ya, tutorial wusul itu sudah ada videonya. Ada tutorial wusul, ada tutorial kholwat, ada kholwat meditasi. Yang rinci itu video yang berjudul Arif Billah. Ini mohon maaf bagi yang sudah nonton, bagi yang belum ya, Arif Billah ya.
Ini bagi yang belum nyimak ya, video Arif Billah ini pengaturan napas saja ya, nggak bisa Arab nggak apa-apa, ini pengaturan napas. Nanti ada pilihannya di tutorial usul kholwat meditasi, ada tulisannya, judulnya kholwat meditasi ada. Itu pilihan banyak, ada guru sejati dipulihkan juga banyak pilihan. Jadi tentang alam kubur, tentang siksa kubur, itu semua kiasan, tentang surga, tentang kiamat. Temuinlah yang punya alam ini ya. Alam semesta ini ya, Ali Imran 109 ya. Langit bumi kepunyaannya Gusti Allah, yang ngurusin juga Gusti Allah. Segala urusan apa saja, urusan dosa, urusan pahala, urusan surga, urusan neraka, urusan kiamat, urusan apa lagi, urusan Quran jumlahnya berapa, urusan hadis, urusan kitab-kitab yang lain, itu semua urusannya Gusti Allah. Bagaimana agar kita dikasih tahu cara kepengurusannya, cara jumlahnya, detailnya, ini lewat kholwat, ini lewat ini ya. Ini videonya sudah banyak tentang ini, videonya sudah lebih dari 40 video ya. Video tentang tafakur, tentang infirad, tentang riadoh, tentang itikaf, semedi, semadi, meditasi, hening, videonya sudah lebih dari 40. Cara-caranya sudah ada ya. Jadi kalau kalam kita, kalau ini mim ya, mim ada kata kerja ya, menggali keilmuannya Gusti Allah, nanti dengan itu lembut dan suci. Nanti ngelihat apa saja lemah lembut, karena Gusti Allah menilai itu perilakunya ya, bukan ibadah seremoni, perilakunya. Karena Nabi Muhammad sendiri dipuji itu perilakunya. Kita sesama manusia saja kalau memuji itu perilakunya, bukan ucapannya, tapi prakteknya, bukti nyata. Itu loh. Orang kepengin kenyang jangan mengucapkan saja makan, ya praktekkan makan. Orang kepengin kerja ya jangan mengucapkan kerja saja, praktekkan bekerja. Artinya Al-Quranul Qadim dan Al-Quranul Karim itu adalah sistem agar sinkron untuk bekerja mengerjakan. Al-Quranul Qadim adalah bukti nyata alam semesta. Ayat itu namanya tanda-tanda. Ayat itu artinya tanda ya. Al-Quranul Qadim itu adalah tanda-tandanya alam seisinya, alam semesta seisinya. Al-Quranul Karim adalah menerangkan secara tertulis. Al-Quranul Qadim 7 lapis langit tersirat, Al-Quranul Karim 7 lapis bumi tersurat. Makanya ada isian, ada syairan. Al-Quran Qadim wahyu minul yo, tanpa ditulis bisa diwaca. Iku wajangan guru waskita, tentan cepake ing jero dodo, tentan cepake ing jero dodo. Contoh, Al-Quranul Qadim itu tanpa ditulis bisa dibaca. Ini nggak ada tulisannya tapi bisa dibaca. Kursi nggak ada tulisannya tapi kursi. Ini nggak ada tulisannya
bisa dibaca papan tulis. Ini nggak ada tulisannya. Kafur, makanya kafur itu ya sebenarnya nggak ekstrim. Kafur, kafir, kufur. Kafur saja kan, kafir, kufur itu kan menutupi, tidak mengerti, luas ya. Ini kan bisa menutupi warna hitam. Nah, tuh. Makanya kafur, kafir ya, kafir, kafur itu menutupi agar sehingga tidak tahu, tidak ngerti. Itu bahasa nggak ekstrim ya, bahasa halus. Tidak ngerti, ngomongin orang kamu kafir, kamu tidak ngerti. Tapi kalau bahasa kasarnya kamu goblok atau kamu bodoh, berarti bahasa Arabnya antum jahil, antum jahilun. Nah itu. Jadi kafir itu bahasa halus itu ya. Kalau jahil bahasa kasar. Jadi kafir itu enggak ekstrim ya. Yang cukup sekian kali ya. Ini adalah kata kerja. Mohon artinya banyak. Videonya sudah ada ya. Ini video huruf mim di Al-Baqarah kalau nggak salah ya. Di Al-Baqarah di alif. Nah, yang berjudul alif lam mim. Nah, ini sudah banyak sekali. Lebih dari 3, ya bukan cuma 300, ini banyak banget ya. Kan alif lam mim, mimnya artinya sangat amat banyak, tidak bisa dihitung, tidak terbatas. Makanya alif lam mim itu di sebelahnya latihnya alif lam mim. Karena kalau diartikan alif lam mim, kalau diartikan itu nggak cukup 2 lembar. Nanti kalau Al-Quran diartikan semua secara redaksi dari awal full, itu Qurannya bisa tebel banget, nanti bawahnya berat ya. Makanya di situ cukup kiasan, muhkamat dan mutasyabihat, analogi, filosofi ya, disitulah. Jadi filsafat semua di situ diringkes sehingga yang nggak paham juga banyak, yang paham juga banyak ya. Cukup sekian ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.